itu wajib didengarkan oleh telinganya sendiri. Itu hanya 5 saja dalam setiap salat. Yang pertama takbiratul ihram. Jadi takbir yang pertama Allahu Akbar. Itu harus didengarkan oleh telinga kita sendiri, sebab kadang-kadang ada yang masih belum melafadzkan atau mengeluarkan suara di dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang penting didengarkan oleh telinga sendiri. Enggak usah keras-keras. Malah kalau mengganggu sebelahnya enggak boleh malah. Cukup didengarkan oleh telinga sendiri. Yang kedua adalah Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Yang ketiga tahiyat akhir. Jadi tahiyat yang kedua, yang setelah tahiyat itu salam. Dari at-tahiyatul sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, yang keempat adalah sholawat kepada Nabi besar Muhammad setelah tahiyat akhir, minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima adalah salam. Assalamualaikum, salam yang pertama. Warahmatullah. Kita telah sampai kepada sunnah sholat yang ta'awudz, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang afdal itu memang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena Rasulullah membacanya seperti itu. Bukan a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Baik dalam salat ataupun di luar salat, Rasulullah kalau berta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Juga amma ba'du, Rasulullah kalau setelah khutbah bismillahirrahmanirrahim amma ba'du. Lalu sekarang ada amma ba'dah. Kalau dalam ilmu nahwu memang itu tempatnya nasab. Tapi dalam ilmu nahwu disebut itu mabniun ala dhammi fi mahallin nasab. Dia tetap ba'du. Karena dalam Al-Qur'an lil walillahil ba'du disebut juga ba'du. Jadi membaca at-ta'awudz itu disunnahkan, atau sunnahnya itu memiliki 4 syarat. Yang pertama, kalau dia makmum, an yudrikal imama fil qiyam, dia mendapati imam dalam keadaan qiyam. Tapi dia juga harus bisa memprediksi. Kalau dia membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini enggak wajib didengarkan telinga kita sendiri. Itu dia tidak ketinggalan rakaat sama imam. Tapi kalau dia masbuk, imamnya sudah baca surat misalnya, maka langsung membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai, atau ketika imam rukuk dia ikut rukuk. Yang kedua, alla yusri'a fil Fatihah. Jadi dia tidak mulai Fatihah langsung bismillahirrahmanirrahim. Kemudian a'udzubillah, sudah enggak disunnahkan lagi karena dia sudah masuk di dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, sudah lanjut aja, enggak usah baca ta'awudz lagi. Jadi ta'awudz setiap rakaat. Jadi setiap kita membaca surat Al-Fatihah itu disunahkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga, alla yakhafa fawata ba'dil Fatihah. Tidak takut kehilangan sebagian Al-Fatihah. Ini maksudnya kalau dia makmum masbuk, imamnya sudah baca surat, maka dia bisa memperkirakan, oh kalau imamnya baca surat panjang, misalnya imam baca surat Al-Baqarah, kira-kira pernah di sini baca surat Al-Baqarah? Imam? Nggak pernah. Kalau imam baca surat Al-Baqarah, insyaallah dia salam sendirian, insyaallah makmumnya minggat semua sudah. Oh imamnya cuma baca qul huwallahu ahad, kalau saya pakai ta'awudz bisa-bisa saya hilang sebagian Fatihah saya, maka langsung dia membaca bismillahirrahmanirrahim, langsung Fatihah. Yang keempat, ala yakhafa khurujal waqt, tidak takut keluar waktu sholatnya. Misalnya dia sholat akhir waktu, zuhur sudah menjelang asar, tapi alhamdulillah Masjid Nurul Hidayah ini selalu mengingatkan, ikut Masjid Rahmat. Jadi sebelum masuknya waktu asar sudah disetel Gus Dur, itu mengingatkan orang, sudah mau asar ini, saya belum sholat zuhur. Itu masih sempat kalau masih Gus Dur atau masih baca ayat itu masih sempat. Terus sunnah yang ke-8 adalah an yaqifa ala ru'usil ay.
berhenti di setiap akhir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi setiap akhir ayat berhenti. Mau Fatihah, mau surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Yang kesembilan adalah ta'min, mengucapkan amin. Amin ini adalah doa, artinya adalah Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah ya Allah. Dan disunahkan bagi makmum untuk bareng sama imam di dalam sholat jahar, maghrib, isya, subuh, Jumat. Imam kalau menjaharkan bacaan Al-Fatihah, mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah, imam juga disunnahkan mengeraskan bacaan amin. Waladdallin. Sunnah berhenti sedikit sebentar. Amin. Jadi panjangnya a sama min itu sama. Jangan sampai salah satu lebih panjang. Jadi kalau mau amin, nggak apa-apa. Seperti di Mekah, Madinah, amin, cuman gitu tuh. Kalau mau dipanjangkan, amin, jangan amin, itu nggak sah. Bisa sholatnya nggak sah. Karena itu berupa pertanyaan, amin, apakah aman? Atau amin, amin itu adalah orang yang dipercaya. Jadi bukan maknanya bukan Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah, bukan. Jadi panjangnya alif sama min itu sama. Amin, amin, sama. Yang ke-10 qiraatu syai'in minal Qur'an ba'da al-Fatihah. Membaca sesuatu daripada Al-Qur'an setelah Al-Fatihah bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Kalau makmum setelah dia baca Al-Fatihah, imamnya masih baca surat, lebih disunahkan mendengarkan bacaan surat imam. Tidak disunahkan dia membaca surat sendiri. Kalau dia di sholat jahar, maghrib, isya, subuh, Jumat, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dia mendengarkan bacaan imam setelah dia Al-Fatihah. Kecuali kalau dia tidak mendengar bacaan imam, misalnya tiba-tiba di tengah-tengah baca surat, mic-nya mati mungkin. Si makmum yang paling belakang nggak dengar, maka dia disunahkan membaca surat. Karena sholat itu nggak boleh kosong. Sholat itu intinya adalah zikir dan doa, bacaan Al-Quran, bacaan ayat dan lain sebagainya, itu disebut zikir juga. Kemudian doa. Makanya pindah-pindah rukun kita disunahkan membaca Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, supaya dalam sholat itu nggak kosong. Sebab kalau kosong kadang-kadang kita berkhayal. Tapi kalau kita mendengarkan bacaan imam, disunahkan mendengarkan bacaan imam. Wa suratun kamilatun afdal min ba'di tawilah. Surat sempurna itu lebih afdal daripada kita membaca sebagian ayat, meskipun ayatnya lebih panjang. Seperti contohnya tadi, kita membaca yang pertama Al-Fil, yang kedua adalah Al-Quraisy. Itu lebih afdal membaca surat sempurna dari awal surat sampai akhir surat daripada kita membaca ayat yang panjang. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minuna kullun amana billah, kan lebih panjang daripada surat yang sempurna tadi yang dibaca. Tapi kalau sempurna dibaca itu lebih afdal daripada membaca yang ayat, meskipun ayat itu lebih panjang. Wa yusannu qisarul mufassal fil maghrib. Disunahkan kita membaca surat-surat yang pendek di dalam sholat maghrib, dari ad-duha sampai an-nas. Itu disunahkan sholat maghrib. Tapi ada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau itu adalah orang alim yang luar biasa. Umur 7 tahun aja hafal Quran, meskipun beliau itu buta. Alim. Beliau itu mengamalkan, dan amaliyah beliau itu ditiru sama orang-orang yang setelah beliau. Jadi habis maghrib kalau Sabtu seperti tadi, Sabtu malam Minggu, rakaat pertama membaca
Al-Fil, yang kedua Al-Quraisy. Hari Ahad, besok malam, Ahad malam Senin, rakaat pertama membaca Alam tara Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Yang kedua adalah setelah rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca Inna a'tainakal kautsar. Senin malam Selasa, rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad. Selasa malam Rabu, rakaat pertama membaca Qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua membaca Qul a'udzu birabbin nas. Ini bisa di-browsing ini. Amalia Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad membaca surat di dalam salat. Kemudian Rabu malam Kamis kembali membaca Alam Taro dan Li'ilah dan lain sebagainya. Terus kembali lagi. Yang kedua, yusannu tiwalul mufassal fi subhi wal dhuhri. Disunahkan bacaan surat yang panjang dalam surat subuh dan zuhur, dari Al-Hujurat sampai Amma. Nabi Muhammad kalau sholat subuh terkadang, tidak setiap subuh, terkadang sholat subuh rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah, rakaat kedua membaca surat Ali Imran. Jadi kata para sahabat, setelah sholat subuh, setelah wirid, kami ini keluar masjid bisa melihat sasaran anak panah kami, meskipun belum terbit matahari, kan sudah mulai terang. Jadi bacaannya sangat panjang. Tapi ini Rasulullah, jangan disamakan. Di zaman Nabi ada seorang namanya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Padahal bacaannya tuh dipuji sama Nabi. Bacaannya enak suaranya. Sampai Nabi menyampaikan Iqra'ul Qur'an ala qiraati Ibni Mas'ud fa innahu qara'a ala ma nazal. Bacalah Al-Qur'an seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud, dipuji sama Nabi. Karena Abdullah bin Mas'ud ini kalau membaca Al-Quran seakan-akan Al-Quran itu baru turun dari langit, fresh, enak, sesuatu yang fresh itu enak. Nah, pernah beliau itu mau niru Nabi, sholat di kaumnya, memimpin sholat subuh, rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah, rakaat kedua membaca surat Ali Imran. Itu pagi-pagi langsung kaumnya itu beberapa orang datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini apa-apaan Abdullah bin Mas'ud ini? Salat subuh bacaannya panjang sekali ya Rasulullah. Dipanggil sama Nabi. Abdullah bin Mas'ud, kenapa kau baca Al-Baqarah dan Ali Imran? Saya niru engkau ya Rasulullah. Jangan kau samakan dirimu dengan diriku, katanya Nabi Muhammad. Pembacaan Nabi Muhammad itu menghipnotis. Enak, kerasanya tuh enak. Sampai-sampai pernah ketika beliau masih di Mekah, beliau membaca surat yang di situ ada ayat sajdah. Beliau sujud tilawah, orang kafir yang mendengarkan bacaan itu ikut-ikutan sujud. Terhipnotis dengan bacaan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu kalau baca Al-Quran suaranya datar biasa, tapi yang depan dengernya sama, yang belakang juga dengernya sama. Depan tidak terlalu keras, belakang tidak terlalu lemah bacaannya Nabi Muhammad. Itu mukjizatnya Nabi. Mukjizatnya Nabi. Wa yusannu awsatul mufassal, disunahkan pertengahan dari di salat asar dan isya, yaitu dari amma sampai duha. Wa yusannu an takuna al-qira'atu ala tartibil mushaf, disunnahkan bacaan surat itu sebagaimana tertibnya di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita sudah terlanjur rakaat pertama baca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad, waduh, ini rakaat pertama kok saya baca qul huwallahu ahad, maka rakaat kedua disunnahkan membaca qul a'udzu birabbil falaq atau qul a'udzu birabbin nas, karena sesuai dengan tertibnya di dalam surat Al-Qur'an. Jadi enggak usah dia. Padahal disunahkan rakaat kedua itu bacaannya lebih sedikit daripada rakaat pertama. Saya ini qul huwallahu ahad, nanti rakaat kedua saya baca inna a'taina, lebih sedikit. Itu enggak disunahkan. Lebih disunahkan sesuai tertibnya surat tersebut di dalam Al-Qur'an. Wa yusannu al-ityanu bil warid wa huwa al-afdal mutlaqan kas-sajadah wal insan fi subhil jum'ah. Jadi sunahkan kita mengikuti Nabi, bacaan Nabi. Kalau memang Nabi baca seperti itu, seperti setiap subuh Jumat
Nabi itu membaca rakaat pertama surat Sajdah, rakaat kedua membaca Al-Insan, hal ata 'alal insan, akhir juz 29 di dalam subuh Jumat. Jadi tiap subuh Jumat Nabi bacanya itu, rakaat pertama dan rakaat kedua. Tidak terlalu panjang. Jadi seperti yang saya sampaikan, jarang Nabi membaca Al-Baqarah dan Ali Imran di dalam subuh, jarang sekali. Yang ke-11, soalur rahmah inda ayatul rahmah wal isti'adzah inda ayatil azab. Kita disunahkan untuk minta rahmat ketika membaca surat yang di situ ada ayat rahmat. Minta rahmat kepada Allah. Seperti kita kalau membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la itu. Apa akhirnya? Akhirnya Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara fahada. Itu bukan. Jumat yang kedua, rakaat kedua. Terus kita di akhir surat kita minta agar kita Allahumma yang paling tepat adkhilnal jannata bighairi hisab. Inna alaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Nah, ini kita minta rahmat. Mendengar bacaan ayat seperti itu. Kadang-kadang kita minta Allahumma hasibni hisaban yasira. Ada para ulama mengatakan Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Ketika ayat yang mengandung ta'awudz, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Seperti kalau membaca surat Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunu nasu kal farashil mabthuth wa takunu jibal kal 'ihnil manfush. Di akhir surat itu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, kita ini berlindung kepada Allah dari neraka yang sangat panas ini. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ini karena Nabi seperti itu. Kalau sudah membaca ayat rahmat, minta rahmat kepada Allah. Membaca ayat yang di situ ada azab, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Kita minta Allahumma adkhilna fi rahmatik. Ayat azab, wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Kita minta perlindungan kepada Allah, Allahumma ajirna min azabik. Kalau mau dilafadzkan nggak apa-apa kalau dalam bahasa Arab. Saya nggak ngerti bahasa Arab, saya bahasa Indonesia, ngomong dalam hati. Kalau bahasa Indonesia ngomongnya di dalam hati. Kemudian al-jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi. Jahar, mengeraskan bacaan Al-Fatihah pada tempatnya dan melirihkan bacaan Al-Fatihah dan surat setelahnya di tempatnya. Disunahkan jahar dalam 10 sholat subuh, Jumat, 2 rakaat yang pertama dari maghrib, isya, kemudian 2 sholat hari raya, sholat istisqa, sholat khusuful qamar, sholat gerhana matahari, tarawih, kemudian witir Ramadan, dan 2 rakaat tawaf malam. 2 rakaat tawaf malam. Jadi kalau imam misalnya sholat zuhur, lupa dia menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, diingatkan subhanallah, masih enggak ingat, maka ketika dia membaca waladdallin, itu disunahkan makmum tidak mengucapkan amin. Imamnya akhir sadar, loh kok enggak amin ya ini orang, oh ini sholat zuhur. Sehingga dia sadar bahwasanya dia menyalahi sunnah, bukannya nggak sah sholatnya, tetap sah, cuma menyalahi sunnah karena itu adalah waktu tidak mengeraskan bacaan, waktu lirih. Dan perempuan disunahkan jahar kalau dia sholat sendirian di musolanya khusus perempuan.
Kalau di Hadramut ada musola khusus untuk perempuan. Jadi perempuan sholat berjamaah di tempatnya sendiri. Itu kalau maghrib, isya dan 10 sholat tadi disunahkan dia menjaharkan sholat kalau enggak ada laki-laki yang sholat bersamanya. Tapi kalau ada laki-laki yang sholat bersamanya atau misalnya dia di masjid, di situ ada laki-laki dia sholat berjamaah perempuan, maka perempuan tidak disunahkan untuk menjaharkan bacaannya. Loh, apakah suaranya perempuan aurat? Suara perempuan bukan aurat. Mu'tamad menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, suara perempuan itu bukan aurat. Tapi terkadang suara perempuan itu bisa menimbulkan syahwat. Kalau dia suaranya dimerdu-merdukan. Oleh karena itu para perempuan ini kalau bicara sama laki-laki yang bukan mahramnya, jangan dimerdu-merdukan suaranya, biasa, jangan dirubah. Kadang-kadang suaranya dirubah kalau sudah sama laki-laki yang lain. Nah, ini enggak diperbolehkan dalam Islam. Kemudian sukutul makmum wa insatuhu liqiraati imamihi. Makmum itu dia mendengarkan bacaan imam. Jadi malah kalau dalam sholat jahar ya, kalau imamnya memang makmum ini kan tahu masing-masing imam. Oh, kalau imam ini bacaannya agak panjang. Oh, kalau imam ini terutama kalau tarawih. Kalau tarawih kan bacanya pasti cepat. Ya. Seperti kemarin bulan Ramadan ada yang gaspol ya. Padahal itu sudah lama ditinggalkan di Nurul Hidayah. Tapi kemarin ada yang gaspol. Jangan, kita tetap biasa saja, santai saja sholat tarawih. Di Kalimantan Selatan tarawih itu 1 jam. Jadi kalau kita tarawih agak cepat malah ditegur kita. Kok cepat Beb tarawihnya? Loh, saya seperti ini kalau tarawih di Jawa setengah jam. Jangan Beb, di sini kita santai kalau tarawih 1 jam. Sana tuh 1 jam kalau tarawih, masya Allah. Tapi ya kalah sama Temboro. Kalau Temboro kan tarawih setiap malam mengkhatamkan Al-Quran. Tarawihnya habis isya, itu selesainya menjelang subuh. Bahkan kadang-kadang mereka itu, kakak saya ikut, kakak saya pingin ikut. Tapi setiap habis 4 rakaat memang istirahat, makan, minum sekitar 10 menit, kemudian kembali lanjut tarawih. Setiap malam itu khatam Al-Quran di Temboro, karena memang di sana kan banyak penghafal Al-Qurannya. Qiraatul Fatihah lil makmum ba'dan ta'min. Jadi makmum justru mengakhirkan bacaan Fatihah kalau memang imamnya itu setelah Fatihah baca surat yang sempat dia baca Al-Fatihah. Jadi pertama dia mendengarkan bacaan Fatihahnya imam. Setelah amin, dia baca bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai walaqalin. Amin. Tapi kalau dia tahu imamnya ini bacaannya cepat, maka boleh saja dia Fatihahnya bareng sama imam. Boleh saja, enggak masalah. Kemudian lebih memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat yang kedua. Seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu bacaan Al-Qur'annya. Bacaannya lebih panjang rakaat pertama dan rakaat daripada rakaat kedua. Tapi sebagaimana yang tadi, yang lebih disunahkan adalah urut. Sunahkanlah urut. Makanya dalam tarawih kita sendiri itu tertibnya masya Allah orang soleh. Supaya kita juga makmum tahu ini sudah yang keberapa. Dibaca dari Al-Fatihah yang pertama, bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Kemudian rakaat yang kedua membaca wal asri. Kemudian pas rakaat yang kita baca inna a'tainakal kautsar kan lebih sedikit daripada qul huwallahu ahad. Nah, di sini lebih disunahkan urut daripada lebih panjang. Urut daripada lebih. Kemudian takbiratul intiqalat, takbir pindah rukun, Allahu akbar. Kemudian ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Wa yusannu maddu takbir ila an yasila ila ruknil ladzi ba'dahu. Disunahkan memanjangkan bacaan takbir itu sampai dia pindah sempurna ke rukun yang setelahnya. Terutama dari sujud menuju berdiri. Jadi takbir itu mulai begitu dia ngangkat kepala dari sujud, Allah, begitu sempurna berdiri, Allahu Akbar. Jangan kadang-kadang ada orang dia
sudah ngangkat kepalanya nggak mulai takbir. Begitu dia sempurna berdiri Allahu Akbar, ini nggak disunahkan karena ada kosong. Di antara rukun itu ada kekosongan zikir, itu nggak disunahkan. Disunahkan jangan sampai sholat itu kosong daripada zikir dan doa. Kemudian at-tasmi'u indal i'tidal, mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Disunahkan dalam rukuk madhu dhahar wal unuq. Disunahkan dalam rukuk itu sejajar antara punggung dan tengkuk kita. Kemudian pandangan mata tetap ke kiblat. Jadi tetap ke tempat sujud. Tetap ke tempat sujud. Di semua salat kita dari berdiri Allahu Akbar sunnah memandang tempat sujud. Rukuk gitu ya, Allahu Akbar sunnah memandang tempat sujud. Sami Allahu liman hamidah sunnah memandang tempat sujud. Allahu Akbar ya, ketika kita sujud tetap mata itu disunahkan terbuka. Subhanallah, ini termasuk olahraga mata. Jadi ketika berdiri mata kita nggak tegang. Ketika rukuk agak tegang kita memandang. Kemudian i'tidal santai mata kita. Ketika sujud tegang mata kita. Ini olahraga mata, menyebabkan mata lebih sehat. Jadi jangan merem, sholat itu jangan merem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, merem tidak disunahkan. Disunahkan memandang tempat sujud. Dan disunahkan i'tidal. Karena sekarang saya kadang-kadang lihat juga ada orang Sami Allahu liman hamidah kembali sedekap. Ini enggak disunahkan kembali sedekap ini. Disunahkan irsal. Membiarkan tangannya itu istilahnya lurus seperti ini. Enggak usah tegang, biasa aja santai. Santai, enggak usah kayak seperti siap ketika upacara, enggak. Membaca Rabbana walakal hamdu. Disunahkan kunut di tempatnya. Tapi ini enggak usah, masalah kunut itu enggak usah diperpanjang. Ada yang enggak mau kunut, ya silakan, enggak apa-apa. Itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal beliau muridnya Imam Syafi'i, gurunya menyunahkan kunut, mengatakan kunut itu sunnah karena mengambil dalil Rasulullah SAW dari Sayyidina Anas bin Malik, hadis sahih Muslim kalau enggak salah. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, "Mazala Rasulullah SAW yaqnutu fil fajri hatta faraqa dunyahu." Rasulullah itu selalu kunut di salat subuh sampai meninggal dunia. Jadi enggak pernah meninggalkan kunut di salat subuh. Tapi Sayyidina Ahmad bin Hanbal mengambil dalil yang lain. Tidak disunahkan kunut salat subuh. Tapi inilah namanya toleransi. Imam Syafi'i gurunya ketika mendatangi Imam Ahmad bin Hanbal sampai nginep di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, salat subuhnya enggak baca kunut. Meskipun beliau jadi imam. Imam Ahmad bin Hanbal ketika salat subuh bersama gurunya Imam Syafi'i, gurunya membaca kunut, beliau mengaminkan. Bukannya tangannya diginikan, enggak, beliau mengaminkan. Ini namanya menghormati, namanya toleransi. Bukan seperti sekarang, ya hati-hati. Sampai-sampai dikatakan oleh para ulama sekarang itu namanya tololansi. Tololansi, bukan toleransi. Apa? Mengucapkan selamat Natal. Itu enggak boleh, diharamkan di dalam syariat Islam. Karena seakan-akan kita ridho dengan kekafiran. Ar-ridho bil kufri kufrun. Ridho dengan kekafiran itu kafir. Makanya para ulama mengharamkan kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka yang beragama Nasrani. Saya juga punya teman-teman Nasrani. Itu saya tanya, apakah kita harus mengucapkan Natal kepada kalian? Enggak, kita enggak perlu kok ucapan Natal dari kalian orang Islam. Enggak perlu mereka ini. Tapi kenapa kok dipaksakan? Saya sendiri bilang, alhamdulillah kita enggak jadi pejabat. Susah pejabat itu. Ketika hadir acara mereka, mengucapkan selamat hari rayanya mereka. Karena agama mereka sudah disebut oleh Allah sebagai dhalin. Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Mereka itu sesat. Jadi kita ridho dengan kesesatan mereka.
Ini sudah kesepakatan para ulama. Meskipun ada pendapat memperbolehkan untuk mengucapkan selamat Natal, pendapat ulama ini kalau kita mengharapkan keislaman mereka, bisa menarik mereka menjadi orang Islam, maka silahkan untuk bisa mereka itu senang sama kita. Tapi kalau nggak ada niatan seperti itu, maka tapi ada hukumnya ya. Kalau kita kerja sama mereka, ada orang Islam kerja sama mereka, kalau nggak mengucapkan selamat hari raya kepada mereka, bisa dipecat. Maka ini boleh, karena ada sesuatu dan lain hal. Daripada dia dipecat, silahkan ucapkan selamat hari raya kepada mereka. Yang kedua, nggak ada urusannya, nggak apa-apa, nggak masalah. Maka lebih baik ikut pendapat yang kebanyakan para ulama yang mengharamkan. Jadi ada dua keadaan untuk mengucapkan selamat. Ini bukan toleransi namanya, ini namanya toleransi. Sebabnya berkaitan sama akidah. Kalau sudah berkaitan sama akidah, kita nggak boleh melemah. Istilah kita harus mempertahankan akidah kita. Karena yang bisa mengeluarkan orang dari akidah Islam salah satunya adalah ucapan. Ucapan itu bisa mengeluarkan orang dari akidah. Nauzubillahi min dzalik. Sekian. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Masih ada waktu sebelum Isya. Monggo. Monggo. Tadi ada penjelasan tentang sholat jahriyah, akhir dan isya atau subuh. Ketika imam telah membaca surat Al-Fatihah waladhdallin, amin. Tadi ada penjelasan si makmum itu yang lebih afdol apa baca Fatihah, kemudian baca surat atau baca ikuti imam, atau yang seperti keduanya. Setelah imam Fatihah mestinya kalau saya seperti ini, saya baca Fatihah dari awal sampai selesai. Andaikan pembacaan itu tidak selesai, imam membaca surat pendek, apa perlu kita selesaikan bacaan Fatihah atau dibutuh di sana ditanggung imam bacaan Fatihah? Yang kedua, ta'awud. Bacaan ta'awud itu mengurangi fadilahnya bacaan Fatihah. Andaikan ta'awud itu tidak dibaca ketika sholat. Kebanyakan imam itu kita baca ta'awud, hilang Fatihah kita sebagian. Nanti tidak bisa sempurna. Juga kadang ya ada imam yang diri itu bisa. Umumnya itu bisa mengurangi terhadap baca Fatihah. Apa tetap dita'awudkan dibaca, apa dipenggal saja Fatihahnya? Ya, yang pertama kita lihat kalau kita hadir sholat dari pertama, jadi kita imam takbiratul ihram kita sudah di belakangnya sebagai makmum, maka disunnahkan menyempurnakan bacaan Fatihah. Sunnahnya mendengar bacaan Fatihahnya imam, setelah aminnya imam, setelah amin kita membaca surat Al-Fatihah. Dan fadilah amin bareng sama aminnya imam itu Rasulullah menyampaikan, man wafaqo aminahu aminal malaika ghufira ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang aminnya bareng sama aminnya malaikat, maka dosanya yang lampau diampuni sama Allah. Dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah. Maka para sahabat tanya, kapan aminnya malaikat ya Rasulullah? Ketika imam mengucapkan amin. Jadi kita mau nunggu aminnya imam. Ya, tapi anak-anak kecil di sini ini mendahului imam aminnya. Ya. Imam masih waladhdallin, belum amin, anak-anak kecil sini. Ini harus diingatkan anak-anak kecil. Dengarkan sampai nun, amin, baru. Nggih, waladhdallin, bahkan waladhdallin itu disunahkan diem, nggak langsung amin. Karena ada yang menambahkan rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Jadi dibarengkan aminnya dengan aminnya imam, karena aminnya imam tuh bareng sama aminnya malaikat. Jadi kita kalau mendapati dari awal, kemudian kita mendengarkan bacaan Fatihahnya imam, sunnahnya gitu. Setelah amin kita membaca Al-Fatihah, kemudian masih separuh imam rukuk, maka kita tetap wajib melanjutkan bacaan Fatihah kita. Kita bukan masbuk sebabnya, kita nggak ketinggalan sholat dari imam.
Dia ruku, kita insya Allah sempat menyempurnakan Fatihah. Itu diperbolehkan sampai imam i'tidal, sampai imam mau sujud. Ketika imam mau sujud kita masih baca Al-Fatihah, itu disunahkan diputus bacaan Fatihah kita dan ikut imam. Kita ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, dan kita perhatikan tumakninahnya. Jangan ketika imam sudah sujud kita cepet-cepetan. Masya Allah. Wah, itu tumakninahnya nggak ada, sholat kita nggak sah. Sholatnya nggak sah. Oleh karena itu kan kita tahu karakter imam. Kalau kita di satu daerah seperti tanah merah ini, oh kalau imamnya Ustadz Karim seperti ini, imamnya ini seperti ini, imamnya ini seperti ini. Kita tahu masing-masing karakternya imam. Jika kita bisa menempatkan bacaan Al-Fatihah kita. Kecuali seperti yang saya katakan, kalau seperti sholat tarawih yang kadang-kadang cepat. Tapi insya Allah tanah merah sudah gak cepat lagi, sudah enak, sudah santai. Itu jangan diulangi lagi sudah. Kemarin tuh ada satu malam imamnya disuruh gaspol, nggak tahu siapa yang nyuruh atau itu inspirasinya imam sendiri, wallahu a'lam ya. Jadi, ada zaman nggak usah sudah, jangan. Bahaya seperti itu, bahaya. Nanti kadang-kadang sholatnya makmum itu nggak tumakninah kadang-kadang. Juga kalau sudah coba Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, ini sunnah dari siapa bacaan cepat seperti ini? Bahkan guru kami Habib Umar sendiri mengatakan ketika sholat itu kita ada di hadapan Allah. Kalau cepat-cepat dalam sholat seakan-akan nggak mau lama-lama berada di hadapan Allah. Lebih senang berada di hadapan yang selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal orang dulu tuh kalau sudah sholat bacanya panjang. Jadi kalau kita dapat imam dari takbiratul ihram, kita menyempurnakan bacaan Fatihah kita dan kita diperbolehkan sampai imam itu mau sujud. Ketika imam mau sujud dari i'tidal kita masih Fatihah. Ini berarti orang yang was-was, bis-bisnya aja sudah. Jangan was-was kita baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, karena setan memang was-was selalu mengganggu. Yang kedua masalah ta'awudz. Ta'awudz itu sunnah yang terpisah daripada Al-Fatihah. Jadi kalau nggak baca ta'awudz tidak berpengaruh sama Fatihah kita, nggak apa-apa. Nggak baca ta'awudz itu nggak apa-apa. Tapi dianjurkan sama Allah sendiri. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi kita membaca ta'awudz bukan hanya Fatihah, setiap membaca ayat Al-Qur'an. Kalau bukan dari awal nggak disunahkan pakai bismillah. Kalau kita penggal, misalnya kita harus waladdallin, kita membaca ayat, itu nggak disunahkan baca Al-Fatihah, baca bismillah malah langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tapi disunahkan sir baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi keadaannya seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita gupuh dalam sholat itu gupuh. Kita harus paham sholat kita. Oh, saya ini mengikuti imam dari awal, meskipun imamnya sudah ruku, Fatihah saya belum selesai, diselesaikan. Waladhdallin, sujud ruku. Gak usah pakai amin, gak apa-apa. Aminnya itu sunnah. Tapi kalau memang kita masbuk itu tidak mendapatkan Fatihah yang sempurna dari imam. Imamnya sudah baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maka kita enggak usah pakai ta'awudz ketika kita setelah imamnya membaca, setelah selesai Al-Fatihah mulai baca surat. Atau kita mendapati imam sudah baca surat, maka langsung Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita masbuk ya, Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya ruku, kita disunahkan ikut ruku. Bukan disunahkan, diwajibkan ikut ruku supaya kita mendapatkan rakaat sama imam. Ruku itu waktunya nggak panjang. Atau kita mendapatkan imam sudah ruku, maka kita Allahu Akbar langsung ruku, nggak usah baca Al-Fatihah. Wala bismillahnya aja nggak usah, supaya kita bisa mendapatkan rakaat dengan imam. Masih ada waktu? Monggo kalau ada yang mau tanya, ibu-ibu mungkin. Jadi sholat ini jangan gupuh, sholat jangan gupuh, santai saja. Kita ikuti imam.
Yang penting yaitu yang wajib kita lakukan. Yang sunnah kalau sempat kita lakukan. Sunnah kalau mengganggu lebih utama ditinggalkan. Contohnya dalam sujud untuk laki-laki, sunnah itu tangan dibenggangkan seperti ini. Sunnahnya. Tapi kalau mengganggu sebelahnya, kan kadang-kadang kena kepala sebelahnya, mengganggu. Maka lebih utama ditinggalkan. Lebih utama. Jangan lakukan sunnah. Sudah. Kita kayak perempuan nggak apa-apa. Duduk tasyahud akhir itu tawarruk. Kaki kiri keluar dari bawah kaki kanan. Tapi kalau mengganggu sebelahnya kena tekan atau kakinya kena duduk sama kita, lebih sunnah ditinggalkan, lebih utama ditinggalkan. Jangan sampai mengganggu. Contohnya juga ketika haji umroh, nyium hajar aswad itu sunnah luar biasa, utamanya luar biasa. Tapi kalau mengganggu orang, maka lebih utama ditinggalkan. Atau bahaya. Saya sudah bilang sama rombongan, kalau umrah atau haji, jangan maksa nyium hajar aswad. Ada satu merasa dia kuat, sampai napasnya itu sampai mau habis. Dia bilang kapok aku beb, makanya ojo sudah. Rasulullah sudah ngajarkan dari jauh. Bismillah, Allahu Akbar. Ada cara mencium hajar aswad dari jauh kalau memang susah menciumnya atau mengganggu orang. Monggo, ada pertanyaan yang lain dari ibu-ibu mungkin? Jadi ini pentingnya belajar ilmu agama atau fikih, hukum agama, supaya ibadah kita bisa sah dan diterima oleh Allah. Ibadahnya nggak salah kaprah. Dulu kita sering melihat ada orang Allah tangannya diputer-puter. Ini ikut siapa ya? La ilaha illallah. Tangannya diputer, Allahu Akbar. Ini malah bisa disebut sebagai gerakan dalam sholat. Jadi neko-neko, bahasa sekarang ini neko-neko, nyeleneh. Memang yang nyeleneh itu cepat viral. Itu sudah dari dulu pepatah Arab, khalif tu'raf. Nyelenehlah maka Anda akan viral. Sekarang kita lihat, yang viral itu yang nyeleneh di sosmed, cepat dapat. Karena sosmed itu menawarkan duit. Maka yang dicari duit, meskipun nyeleneh, terkadang nyelenehnya itu bisa melanggar syariat. Bahkan nyelenehnya ini, naudzubillah min dzalik, ngajak orang untuk sesat. Naudzubillah min dzalik. Sampai dulu saya pernah mendengar sholat subuh nggak wajib, sholat malam wajib. Nah ini repot nih. Angel wis kalau. Nah, mudah-mudahan orangnya sudah tobat. Dan itu orang Tanah Merah, ngikut aliran yang lain. Ngikut aliran yang lain, mengatakan sholat tahajud wajib, sholat subuhnya enggak wajib. Jadi sholat tahajud dia tidur. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah seperti ini kan melanggar syariatnya Nabi, melanggar syariat Islam. Monggo, kalau ada yang mau tanya, ibu-ibu mungkin. Bu, monggo kalau mau tanya, Bu. Boleh. Ibu-ibu berjamaah boleh. Tapi di zamannya Nabi itu nggak ada takbir seperti ini. Nggak ada takbir. Jadi kalau mau dibilang bid'ah ini takbir. Apa mau disalahkan? Enggak. Di zamannya Nabi perempuan sholat di belakang, laki-laki di depan. Sehingga suatu saat kan kalau sholat, ya nggak boleh ditutup mukanya, itu nggak boleh. Bahkan dulu ketika ada si corona, orang pakai masker sholat, itu hukumnya makruh pakai masker sholat. Alhamdulillah Tanah Merah nggak terpengaruh gitu ya. Tapi sempat jaga jarak meskipun nggak 1 meter. Nggak masalah. Ini masjid tempat paling aman. Terbukti kemarin waktu corona. Terbukti subhanallah. Malah di daerah Bulak Rukem Timur itu ada satu keluarga biasanya sholat berjamaah di masjid. Ketika corona nggak mau sholat berjamaah di masjid, malah kena corona satu keluarga.
akhirnya meninggal satu keluarga di Bulak Rukam Timur. Karena waktu corona saya sempat pindah ke sana sebab rumah ini sedang direnovasi. Subhanallah. Jangan sampai menyangka rumah kita lebih aman dari masjid. Tidak ada tempat yang lebih aman dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Paling aman rumahnya Allah. Terbukti ketika corona kemarin. Jadi ketika sholat perempuan itu, nah zamannya Nabi itu sahabat wanita tuh bercadar semuanya. Kemudian ketika sholat ada satu perempuan memang terkenal cantik, sehingga banyak sahabat yang berlomba-lomba sholat soft paling belakang. Ketika rukuk mereka ngelirik ke si wanita tadi itu, ngelirik si wanita. Karena para sahabat wanita sholatnya di belakang laki-laki. Setelah sholat Rasulullah langsung menyampaikan, soft yang paling afdol bagi laki-laki, yang paling baik bagi laki-laki adalah yang di depan, dan soft yang paling buruk bagi laki-laki adalah yang di belakang. Sedangkan soft yang paling buruk bagi perempuan yang di depan, dan soft yang paling baik bagi perempuan yang di belakang. Karena dulu nggak ada tabir seperti ini di zamannya Nabi. Sekarang alhamdulillah ada tabir, bisa ditutupi, perempuan sholatnya tenang dan lain sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahwasanya perempuan diperbolehkan sholat berjamaah di masjid, diperbolehkan asal syaratnya itu terhindar dari fitnah. Dan juga kadang-kadang pakai mukena itu ya sudah dari rumah, bukan dari rumah nggak pakai jilbab. Di sini baru pakai mukena, pakai busana muslimahnya sudah dari rumah, sehingga tidak membuka aurat. Jangan sampai kita membuka aurat. Satu, rambut kelihatan, katanya Nabi, maka neraka lebih pantas baginya. Dan kalau para suami diam saja, istrinya nggak tutup aurat, dia juga akan diseret oleh Allah masuk ke neraka, karena dia tidak menjalankan syariat Allah kepada keluarganya. Jadi laki-laki itu tanggung jawab, betul-betul tanggung jawab, dunia akhirat tanggung jawab. Tapi kalau berhasil kita, kaum laki-laki, kalau berhasil kita masuk surga mendapatkan bonus 70 bidadari. Itu poligami langsung itu. Tapi perempuan nggak bakal cemburu, sebab di surga dicabut itu oleh Allah. Rasa cemburu dicabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dicabut rasa cemburu. 70 Pak ya, kejar itu. Bukan seperti yang kemarin bilang ada 44 bidadari. Makoli manggil dia makoli. Ada. Tidak ada yang bisa ngelihat bidadari kecuali Nabi Muhammad, para nabi dan orang-orang yang para aulia Allah. Itu bisa melihat bidadari. Seperti Nabi Muhammad pernah dalam suatu pemakaman seorang sahabat, matanya dipejamkan oleh Nabi. Maka setelah pemakaman para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memejamkan matamu ya Rasulullah?" "Iya, tadi aku lihat bidadari terbuka betisnya, kelihatan betisnya." Nabi memejamkan mata. Jadi nggak apa-apa ya. Tapi kita di dunia harus bisa menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar, wahai kaum laki, sehingga ketika masuk surga mendapatkan bonus seperti itu. Sudah ada? Belum. Oh belum. Enggak. Masih ada di begitu kita datang, imam sudah rukuk, itu kita harus rukuk atau teruskan al-Fatihah. Karena Fatihah salah satu sholat. Iya. Boleh enggak? Atau sah enggak sholat kita? Sah, sholatnya sah. Jadi begitu kita datang, imamnya sudah rukuk, maka kita langsung takbir, Allahu Akbar, langsung rukuk, ikut imam. Disitulah Fatihah kita ditanggung oleh imam. Itu Fatihah tanggungannya. Ya, saya darsin sama-sama, dua-duanya sama saja. Oke. Sholat berjamaah ketika sholat isya, makmum itu di dalam rakaat ketiga sama sekali pikirannya hilang berarti dia bingung kemana, sehingga dari Fatihahnya imam rakaat ketiga sampai selesai dia rukuk, baru dia kaget paham bahwa dia sudah rukuk rakaat ketiga. Apakah makmum seperti itu tetap sholat? Kalau dia sadar sebelum rukuk, dia baca Fatihah. Imamnya sudah rukuk, dia baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia diperbolehkan baca Al-Fatihah sampai imam mau sujud.
Ketika imam mau sujud, maka ditinggalkan Fatihahnya. Dan dia harus nambah 1 rakaat. Karena dia sudah enggak baca Al-Fatihah. Jadi kehilangan 1 rukun sholat, itu kita kehilangan 1 rakaat. Misalnya enggak tumakninah, kita kehilangan rakaat yang itu, kita nambah 1 rakaat. Atau misalnya kita lupa ya dari Fatihah langsung sujud, malah ketinggalan 2 rakaat, ruku dan i'tidal. Kita kehilangan rakaat tersebut. Kecuali kalau kita memang sholat sendirian, kita lupa dari Fatihah langsung sujud, loh saya belum ruku, maka dia berdiri lagi untuk ruku dan i'tidal. Kemudian dia sujud, nanti dia sujud sahwi setelah tahiyat. Kecuali, nah ini hati-hati, kita juga harus mengingatkan imam, jangan kita kembali ke sunnah setelah kita wajib. Contohnya apa? Tasyahud yang pertama itu sunnah, meskipun sunnahnya namanya sunnah ab'ad, itu bukan rukun sholat. Misalnya imam lupa Allahu Akbar, kalau imam sudah berdiri tegak, jangan kita ingatkan, kita ikuti berdiri tegak. Tapi kalau imam masih belum berdiri tegak, Allah subhanallah, imamnya ingat, nah kita lihat, kalau imamnya lebih mendekati ke berdiri, maka dia disunahkan sujud sahwi, diikuti makmum. Tapi kalau imam lebih dekat ke sujud, maka dia tidak disunahkan sujud sahwi. Jadi kalau berdiri, Allahu Akbar sudah di rakaat ketiga, kembali ke sunnah, sholatnya batal. Karena kita kalau sudah ke wajib, nggak usah kembali ke sunnah. Begitu juga kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ini kadang-kadang makmum kalau sudah imam lupa takbir yang pertama 7, yang kedua 5, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam Allahu Akbar Fatihah, makmum mengingatkan subhanallah, Allahu Akbar, kembali ke sunnah, maka sholatnya batal. Sudah selesai. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.